Oke, ini adalah part kedua dari slide pengujian hipotesis. Untuk berikutnya kita coba telusuri bagaimana proses pengujian hipotesis. Yang pertama, kita harus menentukan yang namanya H0 dan H1. H0, H1 ini harus ditentukan secara bersama-sama dan juga bisa dalam bentuk kalimat atau pernyataan, boleh juga dalam bentuk simbol dan juga angka seperti yang telah diberitahukan beberapa slide sebelumnya. Kemudian tentukan juga alfa atau level of significance. Biasanya paling kecil 1%, paling banyak 10%. Namun tidak menutup kemungkinan ada angka-angka lainnya. Biasanya alfa ditentukan dalam soal. Berikutnya, pilih statistik uji yang sesuai dengan syarat yang kita miliki, yaitu misalkan saja jumlah sampel dan juga standar deviasi populasi diketahui apa tidak. Jika diketahui dan jumlah sampel lebih dari 30, maka gunakan Z, dan jika jumlah sampel kurang dari 30 atau sama dengan 30, standar deviasi populasi tidak diketahui, gunakanlah T. Kemudian tentukan juga nilai kritis berdasarkan alfa. Biasanya nanti ada tabel. Tabel tersebut mengandung beberapa nilai kritis sesuai dengan uji statistik yang kita punya. Kemudian ambillah sampel sejumlah N yang dibutuhkan. Bandingkan antara statistik hitung yang diperoleh dari nomor 3 dan juga nilai kritis, yaitu dari nomor 4. Perbandingan ini dalam bentuk kurang dari, lebih dari, sama dengan, dan seterusnya. Ambil keputusan berdasarkan dari nomor 6, kemudian tentukan terima H0 atau tolak H0, itu saja. Kemudian yang terakhir adalah buat kesimpulan berdasarkan dari keputusan yang ada di nomor 7. Contoh, akan diuji hipotesis apakah rata-rata jumlah TV setiap keluarga di Lampung kurang dari 3. Di sini penekanannya adalah kurang dari 3. Karena ini adalah penelitian kita, maka ditaruh di H1. Mu kurang dari 3. Kenapa mu? Karena rata-rata populasi. Di sini kurang dari 3, lawannya adalah lebih dari atau sama dengan 3. Ditaruhnya di H0. Kemudian kita tetapkan alfa. Contohnya adalah 5%. Lalu tentukan statistik uji Z, F, atau T. Berikutnya tentukan daerah kritis. Seperti yang kita lihat di sini ada kurva bell shape dari Gauss. Yang berwarna hijau merupakan daerah penolakan H0. Jika nilai statistik uji kita terletak kurang dari atau sama dengan kurang dari min 1,645, maka H0 harus ditolak. Tapi jika lebih dari min 1,645 atau sama dengan yang ada di daerah ini, maka H0 harus diterima. Dari mana nilai ini nanti kita bahas. Kemudian ambil data. Oke, mohon maaf sebelumnya, kenapa kita menggunakan tail yang ada di sebelah kiri? Itu karena di slide sebelumnya ada tanda kurang dari. Di sini ada di H1. Oleh karena itu, kita menggunakan tail yang ada di sebelah kiri. Bayangkan saja kalau kurang dari ini adalah seperti anak panah yang menunjuk ke arah sebelah kiri, sehingga kita menggunakan tail yang di sebelah kiri. Berikutnya ambil data, misalkan 100, berarti 100 ini kan sudah lebih ya dari 30, maka bisa digunakan uji Z. Adapun jika hasil perhitungan uji Z-nya misalkan saja minus 2, kita lihat di manakah minus 2 ini posisinya di gambar kurva kita. Ternyata letaknya ada di sebelah kiri dari titik atau nilai kritisnya, sehingga kita bisa menolak H0. Itulah keputusannya. Kesimpulan berdasarkan keputusan biasanya dalam bentuk kalimat.
agar lebih memudahkan bagi pembaca memahami hasil yang kita peroleh. Berarti rata-rata untuk TV keluarga di Lampung memang benar kurang dari 3. Nah, bagaimana dengan titik kritis untuk uji satu sisi atau one tail test? Seperti yang sudah tadi saya bilang, uji satu sisi biasanya menggunakan tanda kurang dari atau lebih dari di H1-nya. Adapun kebalikan dari tanda tersebut ditaruh di H0-nya. Untuk yang sebelah kiri, kita lihat di sini kurang dari ya, berarti seakan-akan panahnya menunjuk ke sebelah kiri. Di sini yang berwarna coklat adalah daerah penolakan H0. Sedangkan yang ini lebih besar dari, seakan-akan seperti tanda panah yang menunjuk ke sebelah kanan, sehingga tailnya juga ada di sebelah kanan. Berikut adalah contoh dari soal yang kemungkinan akan diberikan, tapi yang ini untuk dicoba di kelas. Sedangkan ini adalah contohnya. Kita bahas contoh dulu ya. Untuk H1, ceritanya ada sebuah perusahaan yang bergerak dalam produksi sereal. Tentu saja kita tahu bahwa sereal tersebut dimasukkan ke dalam kotak menggunakan mesin. Perusahaan tersebut mempunyai hipotesis. Benar nggak ya kira-kira rata-rata sereal yang dimasukkan itu sesuai dengan apa yang tercantum di kotaknya, yaitu 368. Bagaimana kalau dia lebih? Apakah rata-rata sereal itu lebih dari 368? Jika jawabannya, maka apa? Perusahaan akan rugi. Sehingga perusahaan ingin membuktikan hal tersebut. Sampel diambil random dari 36 kotak sereal. Rata-rata sampel adalah 372,5. Sigmanya diketahui. Sigma adalah standar deviasi populasi, yaitu 15 gram. Ya, standar deviasi apa? Seberapa jauh suatu data menyimpang dari standarnya, yaitu rata-rata. Lakukan uji pada alfa 0,05 atau 5%. Berikut adalah H0 dan H1-nya. Kita lihat, karena kita punya hipotesis lebih dari 368, maka hal tersebut ditaruh di H1 dalam bentuk numerik seperti ini. Kebalikannya ditaruh di H0. Berikutnya kita lihat di sini saya punya insert. Insert adalah suatu bagian kecil yang diperbesar dari tabel Z. Ya, di tabel Z ini memuat baris yang horizontal dan juga baris vertikal. Baris horizontal memuat 2 digit setelah angka 0. 0,04, 0,05 dan seterusnya. Sedangkan yang vertikal memuat digit pertama yang bukan angka 0 dan juga 1 digit setelah koma. 1,6, 1,7 dan seterusnya. Nanti kedua angka ini akan dikombinasikan. Ya, contoh, kita punya alfa 0,05 atau 5%. Berarti tingkat kepercayaannya adalah 95%. Kita lihat di sini. Satu adalah probabilitas paling tinggi, yaitu 100%. 1 dikurang dari 0,05 adalah 0,9500. Misalkan kita pakai 4 digit setelah koma. Dicari di tabel Z. Oh, ternyata tidak ada yang sama persis. Yang ada hanyalah sebelum angka tersebut 0,9495 dan sesudah angka tersebut, yaitu 0,9505. Berarti ada di tengah-tengah sini sebenarnya. Kemudian kita coba ke arah kiri. Di sini 1,6
Lalu ke atas ada 0,04 dan 0,05. Cara kombinasinya adalah 1,6 ditambah dua angka ini dicari rata-ratanya, didapatkan 0,045, sehingga hasil akhirnya adalah 1,6 ditambah 0,045 yaitu 1,645. Inilah nilai kritisnya.